Halo teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di bulan Juni 2025 ini Malaysia telah mendapatkan 5 pemain naturalisasi baru teman-teman. Akan tetapi ternyata kelima pemain tersebut tidak cukup sehingga Malaysia berencana menambah pemain naturalisasi barunya dan ada 2 pemain baru yang dikabarkan akan segera diproses naturalisasinya oleh Federasi Sepak Bola Malaysia teman-teman. Mari kita lihat profil singkat dari 2 calon pemain baru timnas Malaysia tersebut teman-teman. Yang pertama teman-teman ada Bergson teman-teman. Pemain ini sama sekali tidak memiliki darah Malaysia. Ia murni pemain yang memiliki darah Brazil saja dan kini pemain ini tercatat sebagai salah satu punggawa Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia teman-teman. Akan tetapi pemain ini merupakan salah satu pemain asing dengan kualitas mumpuni di Malaysia karena ia merupakan seorang striker yang pernah menjadi bagian timnas Brazil U20 dan kini telah berusia 34 tahun, harga pasar 6,52 miliar rupiah teman-teman. Pemain ini akan segera dinaturalisasi oleh timnas Malaysia mulai awal tahun depan karena pemain ini telah berkarir di Liga Malaysia sejak Maret 2021 lalu. Kita bisa lihat pada awalnya pemain ini berkarir di Liga 1 Brazil bersama Fortaleza dan dipinjam oleh Johor Darul Takzim kala itu dengan biaya peminjaman 1,74 miliar rupiah. Dan beberapa bulan kemudian, kurang lebih 4 bulan kemudian, ia resmi dipatenkan oleh Johor Darul Takzim, di mana kala itu Johor Darul Takzim mengeluarkan biaya transfer 6,95 miliar rupiah untuk mematenkan Bergson dari Fortaleza teman-teman. Jadi semenjak tahun 2021 ia telah bermain di Liga Malaysia dan di awal tahun 2026 mendatang ia akan segera bisa dinaturalisasi dan bisa segera membela timnas Malaysia teman-teman. Di musim ini, pemain ini memiliki catatan gol yang sangat tajam. Kita bisa lihat bahwa Bergson ini di Liga Super Malaysia di musim 2024-2025, ia mencetak 31 gol dan 7 assist dari 22 penampilannya teman-teman. Di Piala FA Malaysia, ia mencetak 3 gol dan juga 2 assist dari 5 penampilannya. Di ajang Liga Champion Asia Elite musim ini 2024-2025, ia mencetak 2 gol tanpa assist dari 10 laga. Dan di ajang Piala Malaysia, pemainnya mencetak 7 gol dan juga 1 assist dari 6 laga teman-teman. Jadi di musim ini, ia berhasil mencetak 43 gol dan juga 10 assist dari 43 penampilannya bersama Johor Darul Takzim di semua kompetisi teman-teman. Dari catatan golnya ini sudah cukup membuktikan di usianya yang kini telah berusia 34 tahun, sosok Bergson ini masih sangat tajam sebagai seorang penyerang atau sebagai seorang striker teman-teman. Dengan catatan golnya ini wajar saja apabila Federasi Sepak Bola Malaysia tertarik untuk segera menaturalisasi pemain ini teman-teman. Karena di masa depan itu akan bagus untuk timnas Malaysia itu sendiri teman-teman. Dan secara keseluruhan pemain ini telah tampil di berbagai kompetisi yang cukup baik. Seperti ketika ia berkarir di kampung halamannya di Brazil, pemain ini sempat bermain dalam 84 laga Serie A Brazil atau Liga 1 Brazil dengan koleksi 10 gol dan juga 2 assist. Dan ia juga sempat mencicipi 79 laga di Liga 2 Brazil dengan koleksi 27 gol dan juga 1 assist. Sedangkan di Liga Super Malaysia, pemain ini telah tampil dalam 83 laga dengan koleksi 104 gol dan juga 21 assist teman-teman. Untuk level Asia Tenggara, pemain ini terlihat sangat tajam dalam mencetak gol teman-teman. Sedangkan di ajang Liga Champion Asia, pemain ini telah berkesempatan tampil dalam 19 laga, koleksi 10 gol tanpa assist. Dan juga di Piala Malaysia, ia telah mencetak 25 gol dan juga 5 assist dari 19 penampilannya teman-teman. Yang artinya, pemain ini sangat tajam di berbagai pertandingan yang diikuti oleh Johor Darul Takzim teman-teman. Jadi dari catatan gol ini bisa kita nilai bahwa pemain ini memang benar-benar pemain dengan kualitas yang mumpuni walaupun kini ia berkarir di Liga Malaysia dan usianya tidak muda lagi teman-teman. Di tahun 2011 pemain ini sempat berkarir di Liga 1 Korea Selatan akan tetapi gagal bersinar di sana karena dalam 14 laga Liga 1 Korea Selatan 2011 pemain ini kali itu gagal mencetak gol bagi klub yang ia bela di sana teman-teman. Dan sepanjang karir profesionalnya, pemain ini pernah memiliki harga pasar tertinggi pada 18 Februari 2019 di angka 15,64 miliar rupiah. Akan tetapi kini karena usianya sudah semakin tua di atas 30 tahun, harga pasarnya hanya berada di angka 6,52 miliar rupiah teman-teman. Apabila pemain ini bisa segera dinaturalisasi oleh Malaysia, maka ia akan bisa tampil beberapa tahun lagi bagi timnas Malaysia dan itu akan bagus bagi kubu timnas Malaysia maupun klub-klub Malaysia yang ingin merekrutnya karena apabila ia berpindah ke warga dan menjadi warga negara Malaysia, maka ia akan berstatus sebagai pemain lokal teman-teman. Dan itulah tadi teman-teman profil singkat dari Bergson yang merupakan salah satu pemain asal
Brazil yang segera akan dinaturalisasi oleh Malaysia, teman-teman. Sedangkan pemain kedua yang kabarnya akan segera dinaturalisasi oleh Malaysia adalah Manuel Hidalgo. Pemain ini juga berasal dari Amerika Latin, akan tetapi kini ia berasal dari Argentina, teman-teman. Yang merupakan penyerang yang berposisi utama sebagai seorang sayap kanan, berusia 26 tahun, kini membela Johor Darul Takzim di Liga 1 Malaysia, harga pasar 5,21 miliar rupiah. Memang pemain ini tidak sehebat Bergson dalam statistiknya, teman-teman. Akan tetapi pemain ini juga cocok sebagai pemain pelapis di skuad timnas Malaysia karena pemain ini memiliki kualitas yang cukup mumpuni. Pemain ini memang sama seperti Bergson tadi tidak memiliki darah Malaysia. Sama sekali ia tidak memiliki darah Malaysia, melainkan Manuel Hidalgo ini memiliki darah Argentina dan juga Italia, teman-teman. Jadi untuk bisa membela timnas Malaysia, ia harus terlebih dahulu tinggal 5 tahun di Malaysia secara berturut-turut. Dan ternyata ia telah berkarir di Malaysia sejak tahun 2021 lalu, tepatnya pada 4 Mei ketika ia membela klub Pahang FA, teman-teman. Dan di awal tahun depan pemain ini proses naturalisasinya bisa segera dilakukan karena Malaysia sendiri berpotensi tampil di Piala Asia 2027, sehingga perpindahan kewarganegaraan sang pemain telah usai, maka ia bisa membela timnas Malaysia, teman-teman. Dan di musim ini, Manuel Hidalgo ini telah mencetak 3 gol dan juga 3 assist dari 18 penampilannya di Liga Super Malaysia, 1 assist di ajang Piala FA Malaysia, dan 4 gol tanpa assist dari 5 penampilannya di ajang Piala Malaysia, teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa sosok Manuel Hidalgo ini masih cukup subur dalam mencetak gol maupun assist di Liga Malaysia di musim ini, teman-teman. Sedangkan secara keseluruhan, pemain ini telah tampil di beberapa kompetisi. Seperti di Liga Super Malaysia, ia telah mencetak 15 gol dan juga 26 assist dari 72 penampilannya. Ini merupakan catatan gol dan assist yang cukup baik, mengingat ia berposisi utama sebagai seorang sayap kanan. Sedangkan di ajang Serie C Italia atau Liga 3 Italia, ia telah pernah berkesempatan tampil dalam 29 laga tanpa gol maupun assist. Di Piala Malaysia ia telah mencetak 5 gol dari 9 penampilannya tanpa assist, teman-teman. Dan juga di Piala FA Malaysia ia telah tampil 5 laga dengan koleksi 2 assist tanpa gol, dan pernah sekali mencicipi laga di Piala Serie C Italia tanpa gol maupun assist, teman-teman. Harga pasar yang dimiliki oleh Manuel Hidalgo saat ini adalah 5,21 miliar rupiah, dan harga pasar tertinggi yang pernah ia capai adalah 6,08 miliar rupiah pada November 2024 lalu, teman-teman. Dan secara statistik memang sosok Manuel Hidalgo ini tidak sebagus Bergson tadi, akan tetapi ia tetap merupakan salah satu pemain asing terbaik yang dimiliki oleh Liga Malaysia saat ini, teman-teman. Dan untuk sosial Manuel Hidalgo sendiri memang sejauh ini ia belum pernah membela tim nasional manapun, baik di level junior maupun senior. Dan apabila ia membela timnas Malaysia di masa depan, maka itu akan menjadi tim nasional pertamanya yang akan ia bela di level internasional, teman-teman. Dan sejauh ini memang terkhusus di bulan Juni ini Malaysia telah memiliki 3 pemain naturalisasi baru yang berposisi sebagai seorang penyerang. Di mana kita ketahui bersama, kini Malaysia memiliki sosok Joao Figueiredo yang merupakan seorang striker yang bermain di Liga Super Turki, maupun Rodrigo Holgado yang bermain untuk klub Liga 1 Kolombia yaitu Sudamerica, teman-teman. Di mana kedua striker naturalisasi baru Malaysia ini baru-baru mencetak 2 gol ke gawang timnas Vietnam. Jadi kedua pemain ini masing-masing mencetak gol bagi Malaysia ketika berhadapan dengan Vietnam di lanjutan kualifikasi ketiga Piala Asia 2007 pada 10 Juni 2024 lalu, teman-teman. Akan tapi ternyata Malaysia masih tidak puas dengan komposisi pemainnya saat ini, sehingga mereka masih menargetkan pemain lain untuk bisa dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, teman-teman. Dan ketiga pemain ini merupakan ketiga pemain atau penyerang tajam yang dimiliki oleh Malaysia saat ini. Selain Rodrigo dan juga Figueiredo tadi, ada juga sosok Emmanuel Makuka yang baru-baru ini dinaturalisasi oleh Malaysia, merupakan seorang penyerang asal Liga 1 Argentina yang berposisi utama sebagai sayap kanan, teman-teman. Selain itu juga Malaysia memiliki sayap kanan lokal yang tangguh, yaitu Arif Aiman yang kini tercatat sebagai penggawa Johor Darul Takzim, di mana keempat pemain ini merupakan 4 penyerang inti yang dimiliki oleh Malaysia saat ini, teman-teman. Jadi besar kemungkinan sosok Bergson dan juga Manuel Hidalgo ini akan disiapkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia untuk sebagai penyerang pelapis di skuad utama timnas Malaysia di masa depan, teman-teman. Akan tapi saya yakin sosok Bergson ini sangat layak untuk menjadi striker inti Malaysia di dalam beberapa laga ke depan, karena ia memang benar-benar masih sangat tajam dalam mencetak gol, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, informasi tentang 2 profil singkat dari 2 calon penyerang baru Malaysia di masa depan. Dan besar kemungkinan memang kedua pemain ini akan segera dinaturalisasi karena kedua pemain ini juga dikabarkan telah setuju untuk berpindah kewarganegaraan, teman-teman.
Dan apabila kedua pemain ini benar-benar menjadi pemain timnas Malaysia di masa depan, maka skuad timnas Malaysia akan semakin tangguh dan mereka akan memiliki stok penyerang berkualitas yang cukup untuk menghadapi beberapa turnamen yang akan mereka ikuti, teman-teman. Tentu ini menjadi sinyal berbahaya bagi kubu timnas Indonesia, salah satu rival timnas Malaysia, karena semakin banyak penyerang berkualitas yang dimiliki oleh Malaysia saat ini, maka Indonesia juga harus memperkuat dirinya agar di kemudian hari Indonesia tidak kalah dari Malaysia dan kedua tim jika bertemu akan menampilkan pertandingan yang kompetitif, teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen, share, seperti biasa, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.